wabarakatuh. Tabi pun. Hai teman-teman semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Helvara Oktariani, NPM 1913053114, nomor absen 14, kelas semester 5E, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Pada video pembelajaran kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama-sama mengenai materi tematik kelas 4, tema 4, subtema 1, pembelajaran ke-1 yang bertemakan berbagai pekerjaan. Subtema 1 yaitu jenis-jenis pekerjaan yang memuat materi tentang pelajaran IPA, IPS, dan bahasa Indonesia. Nah, adik-adik semua, sebelum kita belajar bersama-sama, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, adik-adik semua, tadi kita sudah berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran kita pada kali ini, Helvara ingin tahu nih, bagaimana sih kabar kalian pada hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya, dan tetap semangat sama belajar di rumah. Kita semua pasti bisa. Sekarang kalian sudah siap kan untuk belajar dengan Kak Helvara? Sudah siap dong tentunya. Mari simak video berikut ini. Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, dataran rendah, ataukah wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa kira-kira yang ada di sana? Untuk memahaminya, ayo kita pelajari bersama-sama. Nah, adik-adik semua, perhatikan gambar di samping. Gambar apa kira-kira? Ada yang tahu? Betul sekali. Gambar di samping adalah gambar perkebunan teh. Perkebunan teh terletak di mana? Ayo, ada yang tahu? Terletak di pegunungan atau dataran tinggi. Nah, gambar yang selanjutnya perhatikan. Ada yang tahu ini gambar apa? Betul sekali, ini adalah gambar perkebunan karet. Nah, kalau perkebunan karet kira-kira ada di mana? Ya, benar sekali, terletak di dataran rendah. Nah, kalau ini ada yang tahu ini apa? Ya, benar sekali, ini adalah tempat budidaya ikan yang terletak di pantai. Nah, adik-adik, sekarang mari kita pelajari jenis-jenis tumbuhan dan pekerjaan apa sih yang kira-kira ada di dataran tinggi, dataran rendah, serta pantai. Mari kita pelajari bersama. Nah, adik-adik, ada yang tahu tidak tumbuhan apa saja sih yang bisa hidup di dataran tinggi? Apa kira-kira? Ya, benar sekali. Ada sayuran seperti tomat, sawi, kol, dan lain sebagainya. Terus ada juga kopi, teh, dan cengkeh. Nah, penduduk di dataran tinggi kira-kira apa saja sih pekerjaannya? Ada yang tahu tidak? Nah, adik-adik, penduduk di daerah dataran tinggi kebanyakan bermata pencaharian sebagai peternak, petani, pekerja perkebunan seperti perkebunan teh, perkebunan kopi, dan perkebunan cengkeh dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu dataran rendah. Kalian ada yang tahu tidak tumbuhan apa saja sih yang bisa hidup di dataran rendah? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Ada padi, ada singkong, ada karet, dan masih banyak yang lainnya. Nah, tahu tidak apa sih mata pencaharian penduduk yang tinggal di dataran rendah? Ya, betul. Ada peternak, ada petani, ada buruh, ada pedagang, dan masih banyak lainnya. Nah, yang terakhir adalah pesisir pantai. Kalian ada yang tahu tidak tumbuhan apa saja sih yang bisa hidup di pesisir pantai? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Tumbuhan yang bisa hidup di pesisir pantai adalah tumbuhan bakau. Nah, warga sekitar pesisir pantai
memiliki mata pencaharian apa kira-kira? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Mata pencaharian warga pesisir pantai adalah nelayan, petani garam, dan juga pembudidaya ikan. Adik-adik, tadi kan kita sudah belajar bersama-sama tentang tumbuhan yang bisa hidup di dataran tinggi, dataran rendah, serta pesisir pantai. Dan kita juga sudah belajar tentang mata pencaharian penduduk yang tinggal di dataran tinggi, dataran rendah, serta pesisir pantai. Nah, adik-adik, setiap tumbuhan yang hidup di bumi harus kita jaga kelestariannya. Begitu juga tanah tempat kita menanam tumbuhan tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tumbuhan dan tanah harus kita jaga kelestariannya. Jadi jika penggunaan yang berlebihan terhadap tumbuhan dan tanah juga dapat merugikan kita sebagai makhluk hidup. Adik-adik, ada yang tahu tidak mengapa menjaga keseimbangan alam serta kelestarian sumber daya alam itu sangat penting? Ada yang tahu? Nah, mari kakak jelaskan bagaimana usaha-usaha kita dalam menjaga keseimbangan sumber daya alam serta kelestarian sumber daya alam. Nah, sekarang kita pelajari bersama-sama ya usaha apa saja yang dapat kita lakukan dalam menjaga keseimbangan alam serta kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, kita dapat melakukan reboisasi. Yang kedua, tidak boleh membuang sampah sembarangan, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga yaitu menghemat air. Yang keempat, tidak boleh menebang pohon di hutan secara liar. Boleh melakukan penebangan pohon, tetapi dengan menerapkan tebang pilih. Nah, yang selanjutnya, tidak boleh melakukan perburuan liar terhadap hewan-hewan yang ada di hutan, terutama hewan-hewan langka. Dan masih banyak cara yang lainnya untuk kita dalam menjaga keseimbangan alam serta kelestarian sumber daya alam. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah belajar nih bagaimana usaha-usaha yang dapat kita lakukan dalam menjaga keseimbangan alam serta menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, jika kita lakukan, itu dapat berdampak positif juga loh untuk diri kita sendiri. Nah, jika kita tidak melakukannya, akan berdampak negatif untuk kita di kehidupan berikutnya, kehidupan yang akan datang. Dampak negatif tersebut ada yang tahu tidak? Ya, betul sekali. Jika kita membuang sampah sembarangan, dapat mengakibatkan banjir. Nah, menebang pohon di hutan secara berlebihan yang mengakibatkan hutan tersebut menjadi gundul. Nah, hal tersebut dapat mengakibatkan bencana banjir. Nah, selanjutnya yaitu melakukan perburuan liar di hutan. Nah, hal tersebut dapat mengakibatkan kepunahan terhadap hewan-hewan di hutan. Dan masih banyak yang lainnya. Jadi adik-adik, kita sebagai makhluk hidup harus saling menjaga dan merawat keseimbangan alam di sekitar kita agar berpengaruh positif juga di kehidupan kita. Nah, adik-adik, perhatikanlah gambar berikut ini. Ada yang tahu itu gambar apa? Nah, dalam buku kalian sudah dijelaskan juga ya. Yang pertama tuh ada gambar perkebunan teh. Yang kedua ada gambar orang sedang memetik teh. Yang ketiga ada gambar proses pengolahan daun teh. Nah, yang terakhir adalah gambar teh yang sudah siap dipasarkan, yaitu dalam bentuk kemasan seperti itu. Adik-adik, dalam pengolahan daun teh menjadi minuman teh, banyak jenis pekerjaan yang terlibat di dalamnya loh. Ada yang tahu? Yang pertama ada penanam teh. Yang kedua ada pemetik daun teh. Yang ketiga ada penggiling daun teh.
Yang keempat ada pengemas daun teh. Anak-anak, apa sih yang kalian ketahui tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitarmu? Adakah yang kalian ketahui? Mari simak diagram Venn berikut ini ya. Pemetik teh. Pemetik teh bekerja di perkebunan teh. Bekerja memetik teh dan menghasilkan minuman dari daun teh. Selanjutnya, masyarakat dapat menikmati teh dalam bentuk kemasan. Pekerjaan yang selanjutnya adalah nelayan. Nelayan bekerjanya di mana? Di laut. Mencari dan menangkap ikan adalah kegiatan mereka sehari-hari. Mereka pergi di laut di malam hari menggunakan sampan atau kapal dalam mencari ikan. Selanjutnya, masyarakat dapat menikmati ikan tanpa harus menangkapnya langsung di laut. Persamaan dari kedua pekerjaan tersebut adalah sama-sama menghasilkan barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Adik-adik, tahu tidak betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan sehari-hari loh. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang loh. Salah satu contoh tumbuhannya adalah tumbuhan bakau. Nah, tumbuhan bakau ini memiliki beberapa manfaat loh dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, dapat melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Yang kedua, dapat menahan rembesan air laut ke darat. Yang ketiga, sebagai penangkal pencemar dan limbah industri. Yang keempat, dapat menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Yang kelima, dapat menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Yang keenam, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Jadi adik-adik, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan beragam tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ayo ajak teman-temanmu di sekolah untuk menjaga dan menyayangi tumbuhan yang di lingkungan kita agar tetap lestari dan tumbuh dengan baik di sekitar kita. Nah, adik-adik, kita sudah berada di penghujung video ya. Tadi kita sudah belajar bersama-sama berbagai macam tumbuhan yang ada di dataran tinggi, dataran rendah, serta pesisir pantai. Kita juga sudah belajar berbagai macam pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, dataran rendah, serta pesisir pantai. Dan juga kita sudah mengisi diagram Venn tentang pekerjaan yang ada di sekitar kita. Nah, selain itu kita juga sudah belajar tentang manfaat dari tumbuhan bakau. Nah, sudah banyak sekali ya ilmu yang kita dapat hari ini. Nah, semoga ilmu yang Kak Helvara sampaikan kepada kalian bermanfaat ya. Semoga kita semua sehat selalu dan tetap semangat selama belajar dari rumah. Kita semua pasti bisa. Jika terdapat kekurangan dan kelebihan dalam menyampaikan materi, Kak Helvara memohon maaf. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.